أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الذي جعلنا من المسلمين والمؤمنين والمحسنين والمرزوقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما صدق الله العظيم. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah yang Maha Ghafur, yang senantiasa memberikan kesempatan kepada kita semua untuk terus meningkatkan kualitas diri kita, untuk terus membenahi diri kita, untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada panutan kita semua, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah suri tauladan dalam berbagai aspek kehidupan. Beliau adalah solusi dari setiap masalah-masalah kehidupan. Ketika berbicara tentang uswah dan keteladanan, maka umat Islam tidak boleh salah memilih. Umat Islam tidak boleh lalai memilih pilihan, satu-satunya pilihan, contoh yang tidak ada cacatnya, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali khutbah ini, khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara marilah kita manage ekonomi dimulai dari keluarga kita. Kita tunjukkan kepada dunia bahwa keluarga-keluarga muslim adalah contoh terbaik di dalam memanage ekonomi keluarga. Kenapa bicara ekonomi? Karena ekonomi sangat menentukan aspek yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kadal faqru an yakuna kufran." Bahwasanya kefakiran disebabkan karena tidak mampu memanage ekonomi, itu menyebabkan dekat sekali kepada kekafiran. Jadi kalau seandainya keluarga-keluarga muslim, keluarga-keluarga Islam ini mampu memanage ekonominya dengan baik, maka insya Allah itu adalah fondasi di dalam akidah, fondasi di dalam dakwah, fondasi di dalam melaksanakan syariat Islam. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, menurut para ulama ada 3 problem umat Islam saat ini. Yang pertama problemnya adalah ekonomi. Jadi umat Islam saat ini memang kita menyadari kalah dibanding dengan umat-umat yang lain secara kolektif ya. Meskipun secara individu ada juga, tapi tidak secara kolektif. Yang kedua dalam hal kebodohan. Dalam hal ilmu pengetahuan, umat Islam saat ini hanya menjadi konsumen. Tidak jauh-jauh misalnya
ada problem COVID-19, negara-negara Islam atau umat Islam secara keseluruhan itu mayoritas bukan produsen obat atau vaksin. Jadi yang untung pada ujungnya adalah mereka yang berilmu tadi. Yang ketiga adalah problem persatuan, bahwa umat Islam itu memang persatuannya harus terus diasah. Jangan sampai hanya perbedaan organisasi, perbedaan furu'iyah menjadi semacam perbedaan yang harus memisahkan, yang harus bermusuhan satu dengan yang lainnya. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, ekonomi adalah sesuatu hal yang sangat urgen di dalam hidup kita. Akan tetapi Al-Quran memang tidak menjelaskan secara detail mengenai ekonomi. Tetapi Al-Quran itu menyimpulkan beberapa hal mengenai ekonomi. Yang pertama, bahwa sumber ekonomi di dalam Islam itu adalah Al-Quran. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah melaksanakan ekonomi di dalam keluarga ini berasaskan Al-Quran? Atau jangan-jangan kita berasaskan Al-Quran, al-hadisnya baru sekedar ibadah-ibadah mahdoh. Kalau sholat sesuai Quran, kalau zakat sesuai Quran, tetapi ketika berbicara ekonomi, kita jangan-jangan bukan ekonomi berbasis Al-Quran. Yang kedua, ekonomi Al-Quran itu karena tidak rinci, Al-Quran tidak memperinci harus bagaimana, maka sesungguhnya kita bisa mengelaborasi ekonomi dengan perkembangan. Jadi umat Islam itu harus banyak membaca perkembangan-perkembangan terbaru tentang ekonomi. Yang ketiga, Al-Quran memang hanya memberikan nilai-nilai moral, acuan-acuan moral dalam berekonomi. Akan tetapi walaupun hanya memberikan acuan moral, itu sangat inspiratif. Sekarang ada bank-bank syariah. Bank-bank syariah itu kan adalah salah satu buah. Sekarang ada namanya sertifikat halal dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari upaya ekonomi yang berbasis Al-Quran. Dan yang terakhir, dasarnya adalah bahwa ekonomi di dalam Islam itu lentur. Jadi kita bisa mengikuti perkembangan, tetapi ada prinsip, ada dasar-dasar yang tidak boleh dilupakan. Yang pertama adalah tauhid. Ketika kita berekonomi, maka tauhid harus dijaga. Jangan sampai berekonomi menjual ketauhidan. Justru ekonomi itu adalah untuk menjunjung tinggi ketauhidan. Maka saya sering menyampaikan bahwa kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu sukses di dalam dakwahnya. Salah satunya adalah karena faktor ekonomi. Di dalam sejarah ekonomi Nabi itu, harta Rasulullah itu 1217 kg emas murni. Sekarang 1 gramnya aja 1 jutaan. Kemudian infak Nabi itu 1251 kg emas. Ditambah lagi dengan wakaf tanah, tidak kurang dari 15 bidang tanah yang masing-masing bidangnya itu tidak kurang dari 25 kg emas harganya. Makanya dakwah Rasulullah sangat luar biasa. Ditambah lagi dengan Rasul itu kemudian menjadi presiden. Sudah mah kaya raya, Nabi Muhammad kemudian menjadi pimpinan politik tertinggi. Maka dakwahnya sampai ke negeri kita Indonesia. Meskipun Indonesia belum pernah dicatat sebagai negara yang dikunjungi oleh Nabi, tetapi umat Islam Indonesia menjadi umat Islam terbanyak. Salah satunya adalah karena faktor ekonomi. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, mengenai ekonomi berarti ada 3 hal yang dibicarakan. Yang pertama adalah dalam hal produksi atau input, dalam hal mencari.
Di dalam Islam sangat penting ada nilai-nilai moral ketika mencari nafkah, mencari ekonomi, produksi. Jadi itu penting. Boleh saja kita menjadi profesi apapun, tetapi jangan meninggalkan nilai-nilai tauhid misalnya. Jangan meninggalkan nilai-nilai keakhiratan. Jangan meninggalkan nilai-nilai kemaslahatan. Jangan meninggalkan nilai-nilai kenabian. Misalnya Nabi pernah menjadi pedagang, tapi pedagangnya adalah pedagang yang jujur. Kata Nabi, kalau mau jadi orang kaya, jadilah pedagang. Tapi hati-hati, pedagang itu banyak syaitannya. Maka kalau menjadi pedagang itu harus pinter-pinter. Makanya Nabi juga tahu ketika berdagang, dan dagangnya Nabi jangan diibaratkan dagang kecil. Nabi itu ekspor impor, ya, pedagang besar, triliuner. Nabi itu orang kaya, triliuner. Jadi ketika berdagang tentunya banyak godaan-godaan. Enggak apa-apa berdagang asal ada landasan-landasan Islam di dalamnya. Boleh menjadi petani, boleh menjadi karyawan, boleh menjadi pejabat. Nabi juga pejabat. Bahkan menurut para ahli tafsir, Nabi itu adalah presidennya. Karena waktu itu masih tradisional. Nabi juga presiden, Nabi panglima tentara, Nabi pimpinan kepolisian, Nabi juga pimpinan jaksa, Nabi juga adalah pimpinan hakim di saat itu. Seluruh jabatan-jabatan tertinggi dipegang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi semuanya didasarkan kepada dasar-dasar moral Islam. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, itu dalam hal kita mencari. Yang kedua dalam hal distribusi. Kita uang yang kita dapat didistribusikan kemana saja. Maka ada banyak ahli yang menyatakan misalnya ketika distribusi kita harus bedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Umat Islam itu adalah umat yang paling pandai mana kebutuhan, mana keinginan. Mana yang harus menjadi prioritas dan mana yang harus menjadi bukan prioritas. Itu umat Islam. Jadi jangan mentang-mentang kaya kan duit saya ini, distribusinya asal-asalan. Tidak, umat Islam itu harus tahu mana prioritas, mana yang bukan prioritas. Bahkan menurut para ahli, kalau bisa ada 10 sampai 30% dari penghasilan kita itu untuk dana darurat atau dana sosial. Jadi kalau penghasilan kita hitung 1 bulan 10 juta, itu kita harus 3 juta itu untuk dana sosial atau dana darurat. Termasuk bisa jadi masuk dana zakat, infak, dan sedekah. Jadi didahulukan dulu. Sebelum kita makan, sebelum kita membeli baju, sebelum kita yang lainnya, didahulukan dulu untuk zakat, infak, sedekah. Jadi kalau 30%, kalau 10% aja zakat, 2,5%, sisanya masih ada untuk sosial-sosial, untuk kegiatan-kegiatan sosial. Itu sangat diatur di dalam Islam. Itu dalam hal distribusi. Jadi kemana penghasilan yang Allah berikan melalui rizki kepada kita, jangan sampai salah. Kemudian menurut ahli, cicilan kita itu tidak boleh lebih dari 30%. Jadi tadi untuk sosial minimal 10%, cicilan maksimal 30%, sisanya silakan ada untuk gaya hidup hanya 5%. Boleh kita enak-enak, makan enak, jalan-jalan dan lain sebagainya, tetapi jangan kebanyakan, 5% saja. Itu halal dalam hal distribusi. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Bagaimana dengan konsumsi? Nah,
Di dalam Al-Quran ini jelas, dalam konsumsi ada beberapa aturan. Baik ketika kita berada ataupun kita biasa saja, itu ada aturannya. Yang pertama, jangan berlebih-lebihan. Ini ada ayatnya, ya Bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Jangan berlebih-lebihan. Meskipun kita berada, meskipun kita orang punya misalnya, tetapi tidak boleh berlebih-lebihan, standar saja. Yang kedua, setelah jangan berlebih-lebihan, kita hanya boleh memakan makanan yang baik dan halal. Tuh. Jadi makanannya itu walaupun kita mencari nafkah dengan cara yang halal, tetapi apakah makanan yang kita makan itu adalah makanan halal dan bergizi atau tidak? Kalau sekarang itu istilahnya gizi seimbang gitu ya. Jadi umat Islam itu memang harus paling paham tentang gizi seimbang. Kalau dulu 4 sehat 5 sempurna dalam hal konsumsi, kalau sekarang namanya gizi seimbang. Tentunya sering kita lihat di berbagai media ya, tentang bagaimana makan yang baik, bukan hanya halal tetapi harus bergizi, bukan hanya bergizi tetapi harus halalan thayyibah. Yang ketiga, ketika berkonsumsi harus menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu aturan di dalam Islam. Yang keempat, di dalam konsumsi itu harus menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Tidak boleh kita kebalikannya, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Yang kelima, di dalam konsumsi kita tidak boleh terlalu bakhil dan tidak boleh terlalu boros. Ini ada aturannya. Jadi umat Islam itu nggak boleh bro-broan, terlalu berlebihan nggak boleh. Nabi aja tadi hanya sekitar 55% atau 60% untuk berinfak. Umat Islam disebutkan ya 2,5% itu minimal. Tapi jangan juga brok-brokan juga, jangan berlebihan. Misalnya 99% infak, nah itu nggak boleh juga. Karena tidak Nabi ajarkan, dalam Al-Quran juga sama. Tidak, Al-Quran ajarkan bahwa kita itu tidak boleh terlalu boros atau tidak terlalu bakhil. Ini 2,5% disuruh zakat, ya dimakan semua. Ini tidak diajarkan dalam Islam dalam hal konsumsi. Dan yang terakhir, di dalam hal konsumsi, di dalam berekonomi, di dalam keluarga kita, umat Islam dituntut untuk senantiasa hidup sederhana. Jadi jamaah yang berbahagia, bisa dibayangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang triliuner, hartanya bertriliun-triliun, tetapi kehidupannya, kalau yang pernah datang ke negeri Arab, bagaimana bentuk rumahnya, betapa sangat sederhananya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, kalau kita merenung, sesungguhnya Allah itu sudah pasti memberikan rezeki kepada kita. Kenapa di antara kita ada yang susah, ada yang tidak susah, itu sesungguhnya adalah kembali kepada bagaimana manajemen ekonomi kita, termasuk manajemen ekonomi keluarga kita. Mudah-mudahan kita terus bisa meningkatkan kualitas manajemen ekonomi kita, sehingga kualitas kehidupan kita, kualitas amal kita juga akan semakin berkualitas. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum wa fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim.
Alhamdulillah alladzi kataba 'ala nafsihi rahmah wa amarna bimtisali ma'muratihi wa bijtinabi manhiyatihi muddatal hayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim 'ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa 'lamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bi dukhulil jannah wa tawa'ada liman 'asahu bi dukhulil jahannam ma'wa. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu ma'an jami'is sahabatul qurrati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainihim waj'al fi qulubihim al iman wal hikmah wa awzihum ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'alna minhum wa atina bi bil islam bi hidayatika wa rahmatika al wasi'ah wa taqabbal du'aana innaka antas samiul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.